Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafidatul Amalia. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini saya akan membahas satu persatu, mulai dari zaman penjajahan, zaman kebangkitan nasional, zaman penjajahan Jepang, proklamasi kemerdekaan, masa setelah proklamasi, dan masa reformasi. Nah, di sini ada zaman penjajahan. Kerajaan yang ikut memperjuangkan Indonesia ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dipimpin oleh Raja Kudungga, masyarakat Kutai membuka zaman sejarah Indonesia pertama dengan menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kenduri serta sedekah kepada Brahmana. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Sailendra. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan kekuasaan laut yaitu Sunda dan Malaka. Pada saat itu, kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nilai sila pertama sampai nilai sila kelima. Teman-teman bisa membaca sendiri ya. Selanjutnya yang terakhir ada Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923 berdirilah Kerajaan Majapahit dan pada saat itu mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan membentang dari Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama yang terdapat istilah Pancasila, dan Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat sloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangrua. Artinya, walaupun berbeda namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki Tuhan berbeda. Selanjutnya ada zaman kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi, kemudian sudah semakin lemahnya kerajaan yang ada di Indonesia. Selain itu ditandai dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan di Indonesia walaupun hanya pada kalangan tertentu saja. Selanjutnya ada perlawanan terhadap Belanda. Pada masa ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi yang menyuruhkan kemerdekaan. Nah, organisasi-organisasi tersebut berhasil menanamkan kesadaran kepada rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Berikut ini adalah organisasi-organisasi yang berpengaruh. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Selanjutnya ada Serikat Islam. Yang ketiga ada Perhimpunan Indonesia. Dan yang terakhir ada Muhammadiyah. Selanjutnya ada masa penjajahan Jepang. Posisi Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Pasifik mengakibatkan beberapa jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI. Tugas BPUPKI sendiri adalah menyusun dasar negara dan undang-undang, sedangkan PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Namun, sebelum Jepang menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu sehingga para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan. Pancasila menjadi landasan utama untuk terbentuknya proklamasi. Pancasila merupakan filsafat bangsa yang menjiwai sekaligus menginspirasi terbentuknya kemerdekaan bangsa kita.
Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokoritsu Zumi Osakai. Badan penyelidik ini kemudian dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, ini ada sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 29 Mei tahun 45 dari Dr. Supomo. Kalian bisa baca sendiri ya, teman-teman. Rumusan Pancasila Muhammad Yamin. Di dalam pembukaan dari rancangan itu tercantum rumusan 5 asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya ada rumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 hal untuk dapat dijadikan dasar-dasar negara merdeka. Rumusan tersebut sebagai berikut. Selanjutnya ada masa setelah proklamasi. Setelah proklamasi, banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka. Salah satunya telah terjadi blokade ekonomi, yaitu Belanda menutup jalur perdagangan bangsa Indonesia. Selain itu, rendahnya penghasilan rakyat menyebabkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan banyak terjadi pemberontakan dari luar ataupun dari dalam rakyat. Yang terakhir, ada masa reformasi, mulai dari tahun 1988 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai sejak turunnya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Pada saat itu, kehidupan demokrasi di Indonesia kembali bergairah. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia meliputi berbagai bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, dan berekspresi. Tetapi di balik itu semua dapat mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu muncul pergaulan bebas, aksi anarkisme, dan lain sebagainya yang memicu perpecahan moral. Jadi, ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.